Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelasku online channel belajar tanpa batas. Teman-teman, berjumpa lagi dengan kami dari kelasku online, dan kali ini kami dari Pusat Pengembangan Profesi Guru P3G Jawa Timur akan menjelaskan tentang pelatihan yang terintegrasi. Jadi ada beberapa pelatihan digabung menjadi satu, tetap menjadi satu kesatuan. Jadi tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Dan yang perlu difahami adalah bahwa nanti pelatihan ini tidak boleh teman-teman hanya memilih satu pelatihan saja. Karena pelatihan yang kami desain pada saat ini adalah pelatihan yang bertahap dan nanti akan satu sama lain terkait. Jadi itu sebagai penjelasan awal teman-teman, bahwa kita sedang mendesain pelatihan yang beberapa pelatihan kita jadikan satu. Nah, kali ini ada 4 pelatihan yang kita gabungkan, yaitu tentang modul pembelajaran, yaitu modul konvensional. Yang kedua adalah modul yang terintegrasi dengan YouTube. Yang ketiga adalah penyusunan laporan penelitian tindakan kelas. Nanti akan kami jelaskan di slide-nya. Yang keempat, yang terakhir adalah bagaimana memodifikasi laporan penelitian tindakan kelas menjadi buku pendidikan, praktik baik, dan artikel ilmiah untuk jurnal. Jadi kalau kita bagi satu pelatihan, ada yang 32 jam, dan ada satu pelatihan lagi yang 105 jam. Jadi ada 4 pelatihan. Tetapi di sini dari keempat pelatihan ini bukan berdiri sendiri, tetapi mereka akan saling terkait, bahwa nanti modul akan kita jadikan media untuk melaksanakan PTK. Baik, kita akan langsung ke penjelasan tentang kolaborasi penelitian tindakan kelas. Kenapa teman-teman kami membuat video ini? Karena agar nanti teman-teman sebelum mendaftar, sebelum teman-teman mengikuti pelatihan ini, teman-teman mendapatkan penjelasan yang rinci dan teman-teman bisa memahami bahwa pelatihan ini akan berjalan dalam waktu yang cukup lama, tetapi dengan desain waktu yang sangat fleksibel. Terutama pada saat ini kita masih masa pandemi, jadi kebanyakan dari kita itu masih melaksanakan pembelajaran daring. Baik teman-teman, kami akan memulai bagaimana penjelasan tentang kolaborasi penelitian tindakan kelas. Yang pertama, teman-teman, perlu teman-teman pahami bagaimana latar belakang yang kami desain untuk melaksanakan pelatihan yang terintegrasi. Yang pertama adalah masih ada pendidik yang dibuatkan, atau dalam istilah kita itu menjahitkan PTK. Maknanya apa, teman-teman? Bahwa pendidik saat ini belum punya rasa percaya diri terhadap kemampuan mereka, sehingga mereka masih mengandalkan orang lain untuk membuat penelitian tindakan kelas. Dan ini masih banyak sekarang kita temui. Sebenarnya bukan mereka tidak mampu, tetapi merasa bahwa ketika membuat PTK, teman-teman ini tidak ada yang mendampingi, atau tidak ada tempat untuk bertanya ketika mereka menghadapi kesulitan. Makanya penelitian ini didesain bukan untuk kami mengajari teman-teman guru, tetapi kita saling belajar, kita saling membuat, dan kita saling berbagi untuk membuat PTK yang memang itu PTK yang kita buat sendiri. Sehingga kita bisa merasakan aura pembuatan PTK, mulai dari identifikasi masalah, judul, bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya, sampai di akhir
dari sebuah laporan penelitian tindakan kelas adalah lampiran-lampiran yang kita perlukan di dalam PTK. Sampai seperti itu, teman-teman. Yang kedua adalah pendidik masih kesulitan membuat PTK. Ada beberapa teman-teman guru yang memang masih kesulitan bagaimana untuk memulai membuat PTK. Bagaimana menjabarkan isi atau judul dari PTK. Sehingga dari kesulitan ini yang kami pelajari, sehingga kami mendesain bagaimana agar semudah mungkin teman-teman guru itu bisa membuat PTK dengan pendamping yang intensif. Yang selanjutnya, teman-teman, ada persepsi bahwa masa pandemi tidak boleh menyusun PTK. Beberapa waktu yang lalu, kami diberi kesempatan untuk mengisi pelatihan PTK. Ternyata ada salah satu atau dua peserta yang mengatakan bahwa di kami masa pandemi tidak boleh menyusun PTK. Alasannya adalah pada saat masa pandemi pembelajarannya adalah pembelajaran daring, bukan pembelajaran tatap muka atau luring. Ini adalah persepsi yang salah menurut kami, karena sebenarnya pembelajarannya sama saja. Kita ketemu dengan siswa, tetapi ketemunya adalah kita di kelas virtual atau kelas maya. Sehingga yang membedakan sebenarnya itu saja. Yang kedua adalah apakah tidak ada interaksi? Ada. Cuman interaksinya adalah kalau di dalam simulasi digital itu namanya interaksi yang asinkron. Jadi biasanya kalau kita di kelas kita langsung mendapatkan respon, baik kalau ada guru bertanya mendapatkan respon langsung dari peserta didik. Begitupun sebaliknya. Ketika peserta didik merespon apa yang disampaikan oleh pendidik. Nah, sehingga persepsi ini sangat keliru, walaupun mayoritas guru atau pendidik masih menerapkan komunikasinya adalah komunikasi asinkron. Tetapi banyak juga yang menggunakan komunikasi sinkron. Misalnya, kalau kita menggunakan Zoom, Webex, atau Google Meet misalnya, yang kita ketemu langsung dengan mereka. Tentu yang fasilitas internetnya dan seluruh infrastrukturnya mendukung untuk melakukan video conference. Pembelajaran daring tidak bisa digunakan untuk PTK. Ini juga salah sebagaimana yang kami jelaskan tadi di awal, bahwa sebenarnya PTK itu berangkat dari masalah yang ada di kelas. Nah, masalah sekarang adalah bagaimana guru sulit untuk menerapkan sebuah pembelajaran yang ideal, ya, mendekati ideal atau yang efektif dalam pembelajaran daring. Pendidik butuh pendamping untuk membuat PTK. Ini saya alami ketika pertama kali sebelum pandemi, kami pernah mengadakan pelatihan PTK dan teman-teman sangat terbantu dan banyak mereka yang sudah selesai sampai bab 3. Tetapi pada saat itu kami hentikan karena desain PTK pada saat itu adalah desain untuk tatap muka. Sehingga kami kesulitan pada saat itu karena pada saat selesai bab 3 waktu itu sudah masuk masa pandemi, sehingga kami tidak bisa melanjutkan untuk tatap muka. Nah, sekarang kita desain untuk pembelajaran daring. Yang terakhir, teman-teman, kita sebenarnya guru atau pendidik itu belum menyadari bahwa kolaborasi itu sangat penting. Ya. Kolaborasi itu dalam arti apa? Kita berdiskusi bersama, kita berbagi bersama. Ketika ada kesulitan misalnya, teman bisa membantu, dan ini akan bisa mempercepat kita atau memudahkan kita dalam menyusun penelitian tindakan kelas. Pelatihan ini didesain untuk kita akan membuat PTK dengan tema yang sama, dengan nanti ada sedikit penyesuaian sesuai dengan jenjang dan karakteristik dari mata pelajaran yang diampu oleh para pendidik. Tujuannya, teman-teman, pendidik mampu dan memahami konsep PTK. Ya, sebenarnya saya yakin teman-teman guru atau pendidik itu sudah punya mindset tentang konsep PTK. Tetapi mereka tidak pede ketika ingin membuat PTK.
entah takut ditolak, takut tidak dinilai, padahal itu buatannya sendiri. Nah, sehingga paradigma seperti itu harus kita ubah, bahwa yakinlah bahwa PTK yang kita buat itu nanti akan dinilai. Pendidik mampu menyusun PTK secara bertahap. Pelatihan ini didesain untuk teman-teman pendidik agar menyusun penelitian tindakan kelas secara bertahap. Kita akan mulai dari identifikasi masalah. Yang kedua nanti akan ketemu judul. Setelah judul ada latar belakang. Begitu seterusnya nanti sampai penutup, simpulan dan saran, termasuk daftar rujukan atau daftar pustaka, termasuk lampiran-lampiran yang perlu kita persiapkan. Nah, nanti kita akan mendesain atau menyusun instrumen secara bersama-sama, karena itu akan kita pakai dengan penyesuaian tertentu dari masing-masing jenjang maupun masing-masing mata pelajaran. Pendidik mampu menyusun PTK secara kolaboratif. Artinya apa? Sebenarnya kolaboratif ini kalau di dunia dosen misalnya, di kampus, itu sudah sangat jamak dilakukan. Justru kalau dilakukan sendiri, itu malah dalam tanda kutip teman-teman ya, mencurigakan. Makanya teman-teman dosen itu selalu bekerja secara kolaboratif, baik dengan mahasiswa maupun dengan dosen yang lain. Bisa antar kampus, bisa dalam kampus. Dan itu sudah jamak dilakukan di dunia kampus. Nah, di guru, itu pendidik masih punya sifat ego. Sehingga kolaboratif ini seolah-olah kalau saya bersama-sama menyusun, misalnya berdua begitu, nilainya nanti akan dibagi. Karena kalau berdua misalnya ada 60 dan 40. Itu sebenarnya tidak ada masalah. Karena apa? Dengan kolaboratif, kita akan bisa menyelesaikan itu dengan baik dan kita ada teman untuk berbagi. Namun di pelatihan ini nanti kita akan menyusun sendiri-sendiri, tetapi cara kerjanya adalah cara kerja kolaboratif. Dan untuk hasil PTK-nya nanti akan dipakai sendiri. Sasarannya adalah teman-teman, seluruh pendidik dari jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK sederajat. Jadi teman-teman yang MI, MTS, MA atau MAK semuanya boleh. Yang menerapkan pembelajaran daring selama masa pandemi. Jadi seluruh jenjang yang saya tampilkan ini itu melaksanakan pembelajaran daring selama pandemi. Kenapa? Karena PTK ini kita desain untuk pembelajaran daring. Ya. Judul PTK-nya teman-teman, kalau ini saya sebut sebagai tema atau bisa disebut dengan judul PTK. Ini akan bermakna luas dan bisa ditempeli dengan mata pelajaran apapun dan jenjang apapun. Jadi saya perlu menjelaskan sedikit tentang filosofi dari judul ini. Yang pertama adalah istilah self-directed learning. Kalau dalam bahasa Indonesia itu cara mudahnya adalah pembelajaran mandiri. Teman-teman, silakan teman-teman refleksi dengan pembelajaran yang selama ini dilakukan. Jadi kita mulai bulan Maret 2019, sekarang mau ke Maret lagi, kurang lebih 1 tahun, kita melaksanakan pembelajaran daring yang intinya sebenarnya adalah self-directed learning, yaitu pembelajaran mandiri oleh peserta didik. Kita hanya memberikan tugas atau materi di dalam bentuk teks atau tulisan, atau bahkan ada teman-teman yang membuat modul. Nah, pada hakikatnya semua guru, semua jenjang, semua peserta didik melakukan pembelajaran mandiri. Nah, makanya judul ini bersifat universal. Jadi bisa dipakai oleh semua jenjang. Terus berbantuan modul. Saya belum terintegrasi dengan YouTube dulu. Berbantuan modul artinya belajar mandiri dibantu dengan modul yang sudah dibuat oleh pendidik. Jadi kita semacam membuat bahan ajar, tetapi ada kekhususan dari bahan ajar ini. Kenapa kita sebut dengan modul? Karena modul itu digunakan untuk self-directed learning. Modul itu memang didesain untuk anak atau peserta didik secara mandiri. Itu ciri modul utama. Silakan nanti teman-teman dibuka di buku 4 apa ciri dari modul. Nah, modul kita buat untuk memfasilitasi peserta didik dalam melakukan pembelajaran mandiri di rumah tentunya.
Nah, yang terakhir adalah kenapa harus terintegrasi dengan YouTube? Karena modul itu bersifat mati. Mati artinya apa? Peserta didik dipaksa untuk mempelajari sendiri modul yang diberikan oleh pendidik atau Bapak Ibu guru. Nah, ketika ada kesulitan, maka si peserta didik tadi akan bingung kepada siapa dia akan meminta penjelasan. Karena misalnya guru menggunakan Google Classroom misalnya, atau Moodle, atau bahkan menggunakan WA. Nah, ketika menjelaskan ini guru akan sulit. Makanya digunakan YouTube sebagai penjelas dari modul. Contoh sederhananya begini. Saya mengajar fisika misalnya. Saya ingin menjelaskan kepada peserta didik tentang konsep pemuaian. Di pemuaian itu ada beberapa formula atau rumus yang memang tidak bisa langsung dicerna oleh peserta didik. Sehingga solusinya adalah bagaimana saya harus membahas contoh soal misalnya atau soal latihan dengan menggunakan YouTube. Sehingga di samping mereka membaca apa yang ada dalam modul, mereka juga melihat penjelasan yang ada di YouTube. Ini sangat penting teman-teman. Karena apa? Karena penjelasan dengan suara dibandingkan dengan tulisan itu akan sangat berbeda efek dan hasilnya ketika dampak yang dirasakan oleh peserta didik. Makanya peran dari YouTube akan sangat membantu untuk pembelajaran mandiri. Jadi pembelajaran mandiri dengan modul kita integrasikan lagi dengan YouTube. Ini akan menjadi klop. Nah, walaupun YouTube ini sifatnya statis, tetapi dia bisa diulang. Yang pertama. Yang kedua adalah bisa diunduh. Jadi bisa dilihat secara offline. Yang terakhir adalah anak atau peserta didik yang kesulitan, dia bisa melihat YouTube-nya kembali dalam waktu yang misalnya setelah mempelajari pemuaian misalnya di akhir dia ingin mengulang lagi, maka bisa dilakukan. Nah, jadi itu kelebihan dari YouTube sebagai bantuan atau media untuk menjelaskan modul. Makanya kami mengambil tema ini karena semua jenjang, semua pendidik, dan semua peserta didik melakukan hal ini. Nanti bisa dikombinasi misalnya dengan penerapan self-directed learning menggunakan Google Classroom misalnya, menggunakan Moodle, menggunakan WhatsApp yang berbantuan modul dan terintegrasi dengan YouTube pada siswa dan seterusnya. Nah, itu bisa digabung dengan seperti itu. Jadi judul ini memang kami desain agar semua jenjang merasakan itu. Karena apa? Karena kita mengalami hal yang sama. Beda ceritanya pada saat kami mau mendesain pada saat normal, ya, bukan pada saat pandemi. Kami ingin menerapkan hal yang sama. Kami kesulitannya apa? Karena kita tatap muka, maka berbagai hal, model, metode, strategi itu bisa diterapkan di kelas. Nah, karena keadaannya berbeda, maka kita sulit menemukan titik temunya. Sehingga kita perlu menyamakan persepsi dulu. Makanya akan sempit pada saat itu. Misalnya, guru semapel saja tidak bisa disamakan persepsinya. Akhirnya kita buat secara konvensional pelatihannya. Nah, makanya pelatihan ini kita buat terintegrasi. Jadi nanti kita yang sama itu kita tidak perlu membuat lagi, tetapi kita pakai bersama. Misalnya bab 2. Bab 2 kita akan nanti membahas self-directed learning misalnya. Kita pakai bersama-sama karena semua konsepnya adalah sama. Prinsip modul juga sama. Prinsip terintegrasi dengan YouTube juga sama. Nah, barangkali nanti teman-teman bisa memodifikasi misalnya untuk meningkatkan hasil belajar fisika, hasil belajar matematika. Itu yang membuat nanti beda. Nah, jadi ada beberapa yang bisa kita pakai bersama dan ada beberapa yang memang berbeda karena karakteristik antar mapel memang berbeda. Rasionalisasinya teman-teman. Pendidik semuanya melakukan daring. Teman-teman yang melihat YouTube ini dan ingin bergabung tentu akan melakukan pembelajaran daring. Pendidik menggunakan learning management system. Entah apapun itu, bermacam-macam. Ya, kalau di kami menggunakan aplikasi kami sendiri di sekolah yang kami tempat berdinas.
Jadi teman-teman akan banyak menemui kombinasi-kombinasi yang nanti akan sangat bermacam-macam. Peserta didik melakukan belajar mandiri. Tentu, nanti coba ditanya pada diri teman-teman sendiri, ada enggak yang misalnya melakukan blended learning? Ya, masih jarang. Ya, di kami saja di Kabupaten Mojokerto, hanya beberapa sekolah yang diizinkan untuk melakukan blended learning atau campuran antara tatap muka dengan pembelajaran daringnya. Walaupun itu daring sebenarnya, walaupun itu luring misalnya, masih tetap ada porsi untuk daring. Jadi ini masih bisa dimanfaatkan. Modul sebagai bahan ajar mandiri untuk dipelajari peserta didik. Jadi pada saat pembelajaran mandiri sebenarnya keberadaan modul itu mutlak adanya. Kenapa? Karena kalau tidak kita beri modul, maka anak-anak atau peserta didik akan kebingungan materi apa yang dipelajari. Nah, jadi seperti itu. Kenapa? Karena mereka akan bebas misalnya browsing. Itu kalau menemukan konsep yang benar. Masalahnya adalah ketika anak-anak menemukan konsep yang salah misalnya. Nah, itu akan menyulitkan kita sebagai seorang pendidik untuk memperbaiki konsep itu. YouTube digunakan sebagai penjelas modul. Kelemahan dari modul konvensional adalah yang tadi tidak ada penjelasnya. Kalau ada penjelasnya hanya berupa clue atau petunjuk-petunjuk yang memang dibaca mandiri oleh peserta didik. Sehingga perlu bantuan YouTube yang digunakan sebagai penjelas. Kalau kita umpamakan di kelas, maka YouTube ini adalah kita berada di depan kelas, menggunakan whiteboard atau papan tulis, dan kita menulis di sana. Sebenarnya sama dengan itu. Jadi mewakili kita dari kelas. Di manakah posisi peserta didik? Posisi peserta didik di rumah, dia melihat YouTube. Nah, YouTube itu seolah-olah gurunya ada di depan. Jadi seperti itu. Yang terakhir adalah materi dan penerapan pembelajarannya sangat fleksibel. Jadi begini teman-teman. Nanti rencananya adalah di bulan Maret itu kita selesaikan modul dan terintegrasi dengan YouTube. Sehingga awal April, teman-teman bisa melaksanakan langsung tanpa harus menunggu penulisan bab 1 sampai selesai di instrumen. Kenapa? Karena kita bisa melakukan itu sambil kita menyusun laporan PTK-nya mulai dari bab 1. Nah, dari seperti itu, kita bisa langsung menerapkan sebelum masuk ke semester 2 akhir atau ujian semester 2. Itu bisa kita lakukan lebih dahulu. Karena apa? Karena modul yang terintegrasi dengan YouTube itu sudah dibuat. Dan itu adalah instrumen utama yang kita pakai. Kolaborasi, teman-teman. Peserta diklat menggunakan tema yang sama, seperti yang saya tunjukkan di depan tadi, yaitu penerapan self-directed learning, berbantuan modul yang terintegrasi dengan YouTube. Peserta diklat boleh memodifikasi judul sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di kelas. Jadi barangkali jenjang itu menyebabkan nanti tema itu akan bisa sangat dinamis. Peserta diklat boleh menggunakan LMS apapun dalam judul PTK. Silakan, ya, tidak ada masalah. Peserta diklat akan bekerja bersama-sama berdasarkan template PTK yang telah disediakan. Jadi nanti kami akan menyediakan itu dan menyusun semacam ini ya, apa namanya, draft begitu. Lah nanti kita akan diberi masukan oleh teman-teman. Cak, itu nanti bisa dimasukkan yang bagian ini, dilengkapi yang bagian ini. Nah, sehingga latar belakang yang kita buat benar-benar sempurna. Semua tugas akan dilakukan sesuai dengan tahapan atau urutan materi. Jadi, misalnya kita membuat latar belakang, kita akan lakukan 1 minggu misalnya, terus hari berikutnya rumusan masalah, tujuan, terus definisi istilah, nanti kita selesaikan. Sehingga dengan tahap seperti itu, dengan menggunakan template yang ada, maka teman-teman akan terbantu. Ya. Tahap pelatihannya, teman-teman. Yang pertama adalah kita harus menyelesaikan modul konvensional. Kenapa kok modul konvensional harus ada, teman-teman? Karena modul itu adalah instrumen utama atau media utama yang kita pakai di dalam kita melaksanakan penelitian tentang pembelajaran daring ini. Jadi itu mutlak, teman-teman, harus kita selesaikan dulu.
Nah, yang selanjutnya teman-teman yaitu YouTube. Kenapa YouTube, teman-teman? Di YouTube itu nanti harus kita selesaikan semua konten yang berhubungan dengan penjelas modul kita. Nah, sehingga ketika modul yang terintegrasi dengan YouTube sudah siap, maka kita secara bertahap bisa melakukan atau mempraktikkan perlakuan kita kepada peserta didik. Dan itu tidak ada masalah. Nah, selanjutnya teman-teman, di PTK nanti kita akan susun berdasarkan template, tentu kita sudah sesuaikan dengan buku 4. Nah, yang terakhir ketika PTK-nya sudah jadi, maka nanti kita akan lanjutkan bagaimana mengubah PTK menjadi buku, menjadi artikel, dan menjadi praktik baik. Sehingga output dari pelatihan ini nanti akan kami tunjukkan apa saja. Nah, rincian materi pelatihan terpadu ini, teman-teman, yang pertama adalah menyusun modul pembelajaran sekitar 32 jam pelajaran. Ini kami targetkan 2 minggu sudah selesai. Jadi kita memang bekerja berdasarkan, kalau saya menggunakan istilah adalah product based training. Jadi pelatihan berbasis produk. Produknya berupa modul. Yang kedua adalah kita akan membuat YouTube yang menjadi penjelas dari modul. Kita akan membuat YouTube sesederhana mungkin sehingga teman-teman tidak kesulitan untuk membuatnya. Tentu sangat aneh, modulnya sudah jadi tapi teman-teman kesulitan untuk membuat YouTube-nya. Makanya nanti kita akan pakai beberapa cara yang memang bisa dipandang oleh teman-teman bahwa itu mudah bagi saya. Yang selanjutnya adalah menyusun penelitian tindakan kelas selama 15 jam pelajaran, ya kurang lebih 3 bulan lah. Ya, 3 bulan. Yang terakhir adalah menyusun atau memodifikasi PTK menjadi buku pendidikan, artikel, dan praktik baik. Sekitar kalau ini hanya butuh waktu kurang lebih 2-3 minggu itu sudah selesai. Ya. Kalau teman-teman bisa cepat, PTK jadi buku itu bisa hanya waktu dalam 7 hari atau 1 minggu bisa. Artikel hanya butuh waktu kurang lebih 2-3 hari selesai. Praktik baik juga sama. Nah, ini menjadi pelatihan yang integrasi. Tidak bisa dipisah antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena susunan ini telah kami urutkan berdasarkan urutan-urutan yang nanti akan kita lalui dan saling berhubungan. Jadi modul telah dibuat YouTube-nya, media modul dan YouTube sudah selesai digunakan untuk penelitian tindakan kelas. Yang terakhir nanti baru kita bisa mengapakan PTK itu. Mau dijadikan buku silakan, dijadikan artikel silakan, dijadikan praktik baik silakan. Sehingga dalam pelatihan terpadu ini kita sudah melakukan membuat modul terintegrasi dengan YouTube. Kita bisa jadi YouTuber juga, atau kita istilahkan dengan YouTuber teacher. Yang ketiga, kita bisa menyusun penelitian tindakan kelas. Yang keempat, kita bisa menyusun PTK menjadi buku, kita bisa menyusun artikel dari PTK, dan kita bisa memodifikasi PTK menjadi praktik baik, atau istilahnya adalah best practice. Output yang ingin kita capai adalah, yang pertama adalah modul yang terintegrasi dengan YouTube. Beberapa waktu yang lalu ada seorang teman, pelatihan ini sebenarnya sudah lama, yang modul terintegrasi dengan YouTube, karena saya mengadakan pelatihan berdiri sendiri waktu itu. Ada teman kita yang peserta waktu itu S2, mengajukan untuk tesisnya, langsung diterima. Kenapa? Karena rasionalisasinya memang diperlukan pada saat ini. Ya, kalau modul biasa, kalau sudah terintegrasi dengan YouTube, itu akan sangat luar biasa. Jadi outputnya adalah teman-teman akan bisa membuat modul yang terintegrasi dengan YouTube. Pengembangannya adalah teman-teman nanti bisa menggunakan modul itu dengan melanjutkan sampai misalnya 1 semester atau 2 semester, maka nanti kita bisa modifikasi menjadi buku teks terintegrasi dengan YouTube. Saya tidak tahu apakah sudah ada atau belum. Kalau saya lihat memang belum ada. Ya, jadi kita membuat buku mapel yang terintegrasi dengan YouTube. Kalau teman-teman temui di pasar, silakan nanti komentar di bawah.
Yang kedua adalah laporan PTK lengkap. Ya, laporan PTK lengkap saya sebagaimana yang teman-teman buat itu. Yang ketiga, buku dari laporan PTK. Ini beberapa pelatihan yang kami selenggarakan waktu itu memang berdiri sendiri. Modul terintegrasi dengan YouTube pernah, PTK pernah, walaupun sempat terputus, dan buku dari laporan PTK sudah pernah. Ini sudah menerbitkan hampir 200 buku ber-ISBN dan diterbitkan oleh penerbit. Artikel dari laporan PTK baru saja kemarin selesai, kita adakan pelatihan. Praktik baik dari laporan PTK ini yang memang belum terlaksana, jadi kita masih baru di pelatihan ini ya, kita integrasikan. Tapi itu akan sangat mudah karena apa? Praktik baik atau best practice itu bentuk mini dari PTK atau bentuk sederhananya dari PTK karena tidak ada metodologi penelitiannya di sana atau di praktik baiknya. Sistem belajarnya teman-teman yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama adalah kita akan mulai tanggal 1 Maret tahun 2021. Berakhir tanggal 31 Agustus 2021. Materinya adalah nanti akan kita unggah ke YouTube Kelasku Online. Jadi teman-teman wajib subscribe ya. Karena Kelasku Online memang kita gunakan untuk berbagi bersama, untuk belajar bersama. Kenapa teman-teman kok tidak menggunakan Zoom pada saat penyampaian materi? Beberapa waktu yang lalu kami menyelenggarakan kuliah menulis online atau kuliah menulis daring. Teman-teman ternyata banyak yang kesulitan ketika bergabung dengan Zoom. Terutama teman-teman yang punya akses internet yang tidak maksimal gitu ya. Kalau teman-teman yang ada di perkotaan misalnya tidak ada masalah berhubungan dengan sinyal HP misalnya atau sinyal datanya atau sinyal internetnya. Terutama juga teman-teman yang punya WiFi. Itu tidak ada masalah lagi gitu ya. Tapi bagaimana dengan teman kita yang berada di sinyal yang tidak bersahabat? Sehingga dari sini maka kita mengambil keputusan bahwa materi akan kita unggah ke YouTube. Kenapa? Karena biar seluruh peserta bisa mengakses materinya. Nah, ini karena semua peserta itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan materi. Ini hasil dari refleksi kami beberapa pelatihan. Kami pernah membuat pelatihan hanya melalui YouTube saja. Ya. Kelemahannya adalah kita tidak bisa berinteraksi dengan peserta diklat. Sehingga ketika ada masalah mereka bingung. Disampaikan lewat WA sangat singkat karena dianya berupa teks. Makanya diskusinya kita akan lewat Zoom. Nah, diskusi ini tidak ada kewajiban untuk hadir sebenarnya. Karena apa? Tetapi teman-teman ketika hadir, maka akan mendapatkan beberapa solusi atas permasalahan. Jadi kita di situ diskusi, bukan hanya tanya jawab. Karena saya pendamping, saya bukan lecturer atau bukan guru. Tetapi kita bekerja bersama-sama, kita akan menyelesaikan itu secara bersama. Saya juga membuat, teman-teman juga membuat. Makanya diskusi di Zoom ini kita akan berbagi di sana. Nah, bisa interaktif di sana. Walaupun teman-teman yang kesulitan sinyal misalnya, walaupun tidak maksimal, tetapi mereka sudah mendapatkan materi itu. Jadi diskusinya kita menggunakan Zoom. Makanya itu muncul SPP. Kami sebelumnya tidak pernah ketika menggunakan YouTube, kami tidak pernah menarik iuran atau SPP selama pelatihan. Tetapi karena kita pakai Zoom, jadi kami harus menyewa, sehingga kami ya kita gotong bareng-bareng gitu ya untuk berlangganan Zoom setiap bulan. Tagihannya adalah rutin mingguan. Jadi mohon teman-teman yang ingin mengikuti pelatihan ini, teman-teman harus siap dengan rutin tagihan. Ya, tagihan itu sebenarnya adalah untuk diri teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya bisa membuat modul, berarti teman-teman sudah kompeten dalam membuat modul. Membuat YouTube dikembangkan bisa menjadi YouTuber, bisa menghasilkan uang, bisa juga digunakan untuk pembelajaran. Jadi kenapa tagihan kita mingguan? Jadi nanti akan tidak terasa teman-teman ternyata bisa menyelesaikan PTK itu dengan segala runtutannya dan tidak terasa bahwa setiap saat kita melakukan tugas itu dan akhirnya di akhir pelatihan teman-teman sudah mendapatkan PTK. Waktu diskusinya sangat fleksibel, nanti kita atur di grup WA.
Jadi kapan kita bisa melakukan diskusi itu. Tetapi kita nanti buat waktu yang tepat gitu ya. Misalnya hari Ahad misalnya atau hari Sabtu. Kalau misalnya bulan Ramadan kita bisa menggunakan di siang hari. Misalnya ba'da zuhur jam 1 sampai jam 3 misalnya. Jadi cukup antara 90 sampai 120 menit saja untuk waktu diskusi. Di samping itu kita tidak menutup kemungkinan untuk berdiskusi di kolom komentar YouTube misalnya, kalau masalahnya memang tidak terlalu fatal atau tidak memerlukan penjelasan secara rinci. Kita bisa melakukan di WA juga. Pendampingnya kami sendiri, yaitu Lukman Hakim, yang biasanya saya mengisi pelatihan-pelatihan itu. Keunggulannya teman-teman, keunggulan dari pelatihan terpadu ini adalah pelatihan ini memang didesain secara bertahap. Jadi tidak langsung harus selesai PTK-nya dalam waktu ini, tidak. Tetapi kita selesaikan latar belakang, selanjutnya apa, sehingga sudah tersusun dengan kurikulum yang sudah jelas. Yang kedua adalah penyampaian materi melalui YouTube sehingga bisa diulang berkali-kali. Terutama teman-teman yang kuotanya terbatas misalnya. Jadi teman-teman bisa mengunduh dulu misalnya ke sekolah, mengunduh terus dipelajari di rumah. Dan bisa diulang dan bersifat offline. Diskusi melalui Zoom, jadi menggunakan aplikasi Zoom secara interaktif. Disediakan template sehingga memudahkan mengerjakan tagihan. Mulai dari modul terintegrasi dengan YouTube, PTK jadi buku, dan seterusnya nanti kita akan sediakan template. Sehingga teman-teman bisa terbimbing, ya, punya kerangka yang jelas dalam menyelesaikan pelatihan ini. Sistem daring yang fleksibel tanpa mengganggu jam kerja. Keunggulan selanjutnya adalah pelatihan kolaboratif sehingga tugas dapat diselesaikan bersama-sama. Misalnya nanti kami temui di teman-teman pelatihan punya mapel yang sama, punya jenjang yang sama, jadi bisa bergabung. Ayo misalnya orang fisika ada 5. Oke, silakan membuat grup 5 orang. Kita selesaikan bareng-bareng, kita cari materi yang bisa kita buat secara bersama-sama juga. Akhirnya kita membuat satu untuk semua orang. Dan itu dalam PTK tidak ada masalah. Kenapa? Karena ruang lingkup PTK itu sangat sempit, teman-teman. Yaitu pada kelas yang khusus yang kita jadikan perlakuan. Yang kedua adalah pada subjek yang khusus. Sehingga makanya PTK itu tidak bisa menjadi generalisasi atas temuannya. Dia hanya berlaku pada ruang tertentu dan pada subjek tertentu. Pendampingan juga akan kami lakukan melalui WhatsApp. Jadi kita akan buatkan grup nanti. Mendapatkan sertifikat pengembangan diri setiap tahapan tadi. Jadi 32, 105, dan 32 lagi. Tugas diberikan secara bertahap sehingga peserta diklat tidak berat dalam menyelesaikan. Jadi teman-teman nanti jangan pernah menumpuk atau menunda-nunda dalam mengerjakan tagihan-tagihannya. Setiap tahapan didesain untuk memudahkan peserta diklat. Jadi memang kami sudah mendesain itu. Nah, cara mendaftarnya teman-teman, silakan teman-teman bayar SPP sebagaimana yang ada di flyer. Jadi sebatas 150, jadi 25.000 per bulan. Terus konfirmasi ke WA kami, nanti akan dimasukkan ke kelas. Jadi teman-teman bisa berkumpul di dalam satu kelas. Oke, teman-teman, bila teman-teman berkenan, misalnya silakan follow Instagram kami di Kelasku Online dan silakan subscribe channel ini karena channel ini tempat kami berbagi dengan teman-teman di Kelasku Online. Bila ada informasi yang ingin teman-teman dapatkan, silakan menghubungi WA kami di nomor 085 85 0-nya 4 kali 784. Bila teman-teman ingin merasakan sensasi tulisan-tulisan kami, silakan dibuka di laman pribadi kami, yaitu kelaskuonline.id. Penyelenggaranya adalah Pusat Pengembangan Profesi Guru P3G Jawa Timur. Kami bekerja sama dengan penerbit Delta Pustaka. Bagi teman-teman yang ingin menerbitkan buku, silakan menghubungi kami. Jadi itu yang bisa kami sampaikan teman-teman, bahwa pelatihan ini memang didesain atau kita namakan dengan pelatihan terpadu. Jadi pelatihan yang memang memadukan seluruh komponen dari pelatihan-pelatihan itu menjadi satu, sehingga teman-teman bisa melakukan beberapa pelatihan
Ya, jadi mulai dari membuat modul sampai PTK jadi buku maupun praktik baik. Itu yang bisa sampaikan. Tertarik teman-teman? Ya, kalau tertarik silakan nanti mendaftarkan diri dengan prosedur yang sudah kami tentukan. Semoga penjelasan ini bisa menjadikan pencerahan kepada teman-teman sebelum mengikuti pelatihan. Dan yang kedua adalah teman-teman bisa melalui setiap tahapan yang ada di dalam pelatihan. Bila ada pertanyaan, silakan kirim ke WA kami atau silakan komentar di bawah, nanti akan kami jelaskan atau kami akan beri komentar. Terima kasih. Bila teman-teman baru saja mampir di channel ini, silakan berkenan untuk subscribe, like, dan share agar pelatihan ini memang akan membawa dampak bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.